warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahmania dengan NIM 443313111005. Baik, di sini saya akan menjelaskan eh, dalam bentuk feedback, yaitu dengan yang berjudul Green Table, restoran makanan sehat berbasis organik yang terjangkau dan inovatif. Baik, untuk eh, tujuan dari pembuatan restoran makanan sehat ini adalah yang pertama, menyediakan pilihan makanan sehat yang terjangkau, yaitu membantu masyarakat mendapatkan akses akses ke makanan sehat berbasis bahan organik dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan restoran serupa di pasar. Yang kedua, tujuannya adalah mengatasi tantangan pola konsumsi tidak sehat, yaitu memberikan solusi atas meningkatnya prevalensi penyakit kronis seperti diabetes, dan penyakit jantung. Akibat pola makan yang tidak sehat, dengan menyediakan menu bergizi yang rendah kalori dan kaya nutrisi. Yang ketiga, tujuannya meningkatkan kesadaran dan gaya hidup sehat. Ini mendukung masyarakat, khususnya generasi muda, seperti generasi milenial dan Gen Z, untuk lebih peduli terhadap pola makanan yang mendukung kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, tujuannya mendukung keberlanjutan dan komunitas lokal. Menggunakan bahan baku organik dari petani lokal, itu mendukung praktik keberlanjutan seperti penggunaan kemasan, seperti yaitu kita bisa menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, serta mengurangi limbah makanan. Itu kita bisa menggunakannya kemasan ramah lingkungan itu seperti menggunakan kertas, tidak menggunakan plastik. Selanjutnya, tujuannya menghadirkan inovasi dalam bisnis kuliner, menciptakan pengalaman pelanggan yang menarik melalui inovasi menu, layanan berbasis teknologi, dan kemasan ramah lingkungan yang selaras dengan tren makanan sehat global. Yaitu layanan berbasis teknologi itu seperti dalam pemesanan itu kita menyediakan eh, pemesanannya secara online melalui aplikasi-aplikasi atau seperti GrabFood. Ya, selanjutnya tujuannya menciptakan peluang ekonomi baru, memanfaatkan tren meningkatnya permintaan makanan sehat untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di sektor makanan sehat dan industri pendukung pendukung lainnya. Yaitu masalah-masalah yang terjadi dalam membuat restoran makanan sehat itu, harga yang makanan sehat dianggap mahal. Mungkin banyak para orang-orang eh, atau masyarakat yang menganggap itu makanan restoran sehat itu dianggap mahal. Yang kedua, masalahnya menu restoran sehat sering monoton. Yang ketiga, kesadaran masyarakat meningkat namun akses masih terbatas. Yaitu seperti mungkin masyarakat sadar akan makanan sehat itu penting, tetapi dalam aksesnya itu masih terbatas seperti dalam pemesanan atau eh, jarak dekat dengan rumahnya itu sangat jauh untuk menemukan makanan-makanan yang sehat. Yaitu ada pendukungnya dari 42% konsumen urban menganggap bahwa makanan sehat terlalu mahal. Itu ada pada menurut Nielsen 2021.
Selanjutnya pasar restoran makanan sehat tumbuh menjadi 12% per tahunnya menurut Euromonitor tahun 2023. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi dalam pembuatan restoran makanan sehat ini, dalam restoran makanan sehat ini kita memiliki solusi. Ini restoran Green Table hadir mengatasi solusinya untuk menyediakan menu sehat dengan rasa khas lokal. Yaitu restoran Green Table ini menyediakan menu-menu yang sehat tapi rasanya masih rasa-rasa khas lokal. Selanjutnya menggunakan bahan organik dari petani lokal. Green Table ini menggunakan bahan-bahan yang organik dan dari petani-petani yang sudah petani-petani yang bagus dan lokal. Memberikan pengalaman makanan modern dan inovatif dengan harga yang terjangkau. Yaitu pada restoran Grand Table ini memberikan menu-menu makanan sehat yang modern atau yang sedang mungkin tren-tren saat ini di kalangan para generasi milenial ataupun para Gen Z dan inovatif. Dan pada Green Table ini juga menjualkannya dengan harga-harga yang terjangkau, mungkin yang ramah untuk para masyarakat atau para masyarakat. Selanjutnya, positif pada restoran Green Table ini, menu sehat berbasis organik yang variatif dan terjangkau. Yaitu di restoran Green Table ini dia memiliki makanan sehat yang berbasis organik, dengan bahan-bahan yang organik, dan menu-menunya juga banyak, memiliki menu variasi yang banyak, dan harganya juga masih terjangkau. Selanjutnya, layanan berbasis teknologi, pemesanan online, dan langganan mingguan. Yaitu pada restoran makan saat ini, restoran Green Table ini bisa bisa memesan makanan secara online, ya khususnya atau yang rumahnya jauh dari restoran ini atau para pekerja-pekerja yang sibuk yang ingin makan makanan sehat, mereka bisa melakukan pemesanan itu secara online baik dari aplikasi-aplikasi atau seperti GrabFood, seperti Grab atau GoFood yang seperti Shopee Food atau aplikasi yang lainnya dan langganan mingguan. Terus yang terakhir, komitmen terhadap keberlanjutan kemasan ramah lingkungan itu pada Green Bill ini juga tidak hanya makanan sehat, tetapi dalam kemasannya juga dia menggunakan yang ramah-ramah lingkungan seperti tidak menggunakan bahan-bahan plastik tapi menggunakan seperti sumpit kayu atau dalam pengemasan juga seperti menggunakan kertas-kertas yang mungkin ramah lingkungannya. Selanjutnya ada untuk target pasar pada perusahaan rentabel makanan sehat ini. Yang pertama, target pasarnya kepada masyarakat urban yang peduli kesehatan, masyarakat urban yang maksudnya mungkin masyarakat yang peduli terhadap kesehatan merekanya untuk sehari-hari. Terus pekerja kantoran yang membutuhkan makanan praktis, yaitu kepada pekerja-pekerja kantoran yang mungkin sibuk tapi dia ingin tetapi dia ingin memakan makanan yang sehat. Di sini kita juga menjualkan makanan yang praktis yang mungkin mereka dapat beli. Terus keluarga kecil ingin memastikan asupan gizi seimbang untuk anak-anaknya, itu seperti eh, keluarga yang ingin memakan eh, ada asupan gizinya supaya seimbang kepada anak-anaknya, yaitu kita targetnya kepada keluarga yang ingin membutuhkan makanan ini. Selanjutnya, model bisnisnya. Ini model bisnis pada restoran makanan Green Table ini
dari sumber pendapatannya. Yang pertama, penjualan makanan sehat di restoran dan melalui aplikasi online, yaitu sumber pendapatannya dari penjualan penjualannya secara langsung di restoran, eh, ataupun bisa melalui aplikasi secara aplikasi-aplikasi yang sudah kita sediakan pada perusahaan Green Table yang bisa memesan secara online. Yang kedua, langganan mingguan untuk paket makanan sehat, yaitu kita juga sudah memiliki langganan-langganan mingguan eh, untuk paket makanan sehat di perusahaan kita. Yang ketiga, penjualan produk bahan seperti jus organik dan cemilan-cemilan yang sehat. Itu pada restoran Green Table ini juga menjualkan produk-produk tambahan seperti kita menjual jus-jus dan ada cemilan-cemilan sehat, ada tambahan juga seperti cemilan yang sehat. Struktur biayanya, pertama, pengadaan bahan baku organik. Yang kedua, investasi teknologi untuk aplikasi dan pemasaran digital. Itu biayanya kita menggunakan paling biayanya seperti untuk biaya teknologi dalam pembuatan makanan makanan di restoran sehat ini, dan aplikasi aplikasi dan pemasaran digital. Yang ketiga, biaya operasional restoran seperti biaya operasional restoran itu seperti ada kita untuk membayar tenaga kerja atau karyawan dan utilitas. Selanjutnya, ada strategi pemasaran. Pada strategi pemasaran restoran Green Table ini, restoran makan sehat, itu bisa kita bisa melewati digital marketing, promosi melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menarik para generasi muda ini. Yaitu kita bisa melakukan promosi ya melewati berbagai media sosial yang karena kan sudah semakin digital sudah semakin canggih, jadi kita gampang untuk melalui promosi di berbagai media sosial, itu seperti melalui Instagram yang mungkin para anak muda atau milenial yang sering gunakan, dan TikTok juga yang sering gunakan untuk para anak-anak muda. Selanjutnya, eh, kita juga bisa memasukkan strategi pemasaran melalui kampanye kesehatan berbasis edukasi seperti webinar tentang pola makanan sehat. Yaitu kita juga mengadakan kampanye-kampanye tentang kesehatan makanan, itu seperti webinar tentang bagaimana pola makanan itu yang sehat. Terus selanjutnya ada part- partnership. Pertama, kolaborasi dengan influencer kesehatan dan komunitas olahraga. Kita bisa bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan para influencer yang memang di bidangnya kesehatan, dan para komunitas-komunitas olahraga yang mungkin mereka juga yang mungkin eh, bukan tidak hanya tubuhnya tapi memperhatikan pola hidup pada makanannya. Selanjutnya ada bermitra dengan aplikasi pengiriman makanan seperti GrabFood dan GoFood. Itu kita juga bermitra dengan aplikasi pengiriman makanan sehat secara online seperti GrabFood dan GoFood, yaitu ini udah untuk memudahkan masyarakat dan pemesannya yang mungkin jauh dari tempatnya atau yang mereka sibuk pada bekerja tapi ingin makan makanan yang sehat. Selanjutnya, program loyalitas. Penukaran poin yang dapat ditukar dengan menu gratis, yaitu kita juga menawarkan kepada setiap yang pembeli pelanggan yang datang kepada restoran atau kepada baik secara pemesanan online atau datang secara langsung kepada restoran, mereka bisa mendapatkan poin. Terus nantinya poin tersebut dikumpulkan dan mereka bisa menukarkannya dengan menu makanannya
secara gratis. Selanjutnya ada pemberian diskon khusus pada pelanggan tetap, atau itu kita bisa memberikan diskon kepada pelanggan yang memang sudah tetap seperti atau sudah berlangganan kepada eh, restoran kita. Kita bisa memberikan mereka diskon yang khusus, dan diskonnya juga mungkin lebih banyak. Selanjutnya, analisis kompetitor. Pada perusahaan retail makanan saat ini, kompetitor pertama seperti Salesstock merupakan salah satu beberapa dari beberapa beberapa restoran yang berfokus pada menu salad segar dengan harga premium. Salesstock merupakan salah satu contoh kompetitor utama Green Table karena memiliki segmentasi pasar yang sama, yaitu masyarakat yang menyukai makanan sehat dan bergizi. Selanjutnya, Bur, Bar Greens merupakan restoran yang menawarkan makanan berbasis nabati dengan konsep kafe sehat. Itu keunggulan kompetitif pada restoran Green Table ini, harga lebih terjangkau kompetitor dibanding kompetitor. Selanjutnya, menu lebih beragam dengan sentuhan rasa lokal. Ya, di sini jadi di restoran Green Table ini memiliki menu-menu yang beragam, dan rasanya juga masih rasa-rasa produk lokal. Ketiga, menggunakan bahan organik dari petani lokal untuk mendukung keberlanjutan. Pada restoran Green Table ini juga menggunakan bahan-bahan organik dan para petani lokal. Selanjutnya, keunggulan. Itu keunggulan dari restoran Green Table makanan sehat ini. Yang pertama, bahan baku berasal dari petani lokal yang memastikan kualitas tinggi dan harga kompetitif. Jadi bahan bakunya itu masih bahan bakunya juga masih bagus, atau masih seperti sayurannya juga masih menggunakan yang segar-segar, dan kita menggunakan juga langsung dari petani lokal. Dan kualitasnya juga masih tinggi, dan kualitas pada produk itu juga masih tinggi karena kita langsung bekerja sama dengan para petani lokalnya. Yang kedua, variasi menu yang dikembangkan berdasarkan tren makanan sehat global dan selera lokal. Dan keunggulan selanjutnya adalah pada restoran Green Table makanan sehat ini memiliki menu yang bervariasi, dan dan eh, dan mungkin eh, menunya juga bisa seperti makanan yang sedang tren-tren saat ini, tetapi menggunakan apa dari produk-produk atau bahan baku eh, yang bagus, yang sehat, dan seleranya juga untuk para masyarakat lokal. Selanjutnya, keunggulannya layanan berbasis teknologi seperti aplikasi pemesanan online dan langganan mingguan. Yaitu keunggulan eh, restoran Green Table makanan saat ini, kita bisa menggunakan pemesannya itu secara online, yaitu melalui aplikasi ini untuk memudahkan para masyarakat. Terus selanjutnya, keunggulannya komitmen terhadap keberlanjutan dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan, yaitu juga kita dalam pengemasannya kita juga menggunakan eh, kemasan yang ramah-ramah lingkungan, yang mungkin ramah lingkungan, ya seperti kertas atau eh, kemasan yang mungkin ramah lainnya. Selanjutnya, manajemen tim. Pada manajemen tim di Green Table restoran makanan sehat ini, untuk CEO dan pendirinya memiliki pengalaman dalam bisnis kuliner dan manajemen restoran. Itu tuh untuk CEO dan para pendiri restoran ini sudah memiliki pengalaman yang sudah mendalam dalam bisnis kuliner, dalam berbisnis kuliner, itu terutama pada makanan
sehat, dan serta manajemen restorannya juga sudah memiliki pengalaman yang cukup besar dalam hal kuliner makanan sehat ini. Itu untuk kepala dapurnya, koki profesional dengan keahlian dalam masakan sehat dan diet khusus. Jadi untuk kepala dapur atau kokinya pada restoran Green Table makanan sehat ini menggunakan koki yang sudah profesional dan ahli dalam mengelola masakan-masakan makanan sehat dan untuk para diet khusus, dan para koki ini juga sudah tahu tentang nutrisi yang bagus, produk atau yang nantinya produk yang nantinya mungkin dia masak. Selanjutnya tim pemasaran, ahli strategi digital dengan fokus pada media sosial dan brand awareness. Jadi pada untuk tim pemasaran di restoran Green Table makanan saat ini, mereka sudah uh, ahli menggunakan alat-alat teknologi yang sudah canggih ini, atau teknologi digital yang sudah canggih saat ini. Dan mereka juga mungkin menggunakan media-media media sosial untuk mempromosikannya. Selanjutnya, konsultan nutrisi memastikan setiap menu memenuhi standar gizi yang diharapkan. Itu konsultan nutrisi kita juga berkonsultan kepada tim-tim seperti tim-tim kesehatan, eh, supaya kita memastikan bahwa makanan yang kita sediakan ini sudah sudah sangat sudah sangat memenuhi atau sangat sangat memenuhi atau memiliki gizi yang diharapkan untuk para pelanggan-pelanggan nantinya. Terus proyeksi proyeksi keuangan. Pada proyeksi keuangan restoran Green Table makanan saat ini, pada restoran Green Table, pendapatan pada tahun pertama diproyeksikan sekitar 300 juta per bulan dengan pertumbuhan 20% setiap tahun. Selain itu, diketahui margin keuntungan kotor berbulan sekitar 60% dari total pendapatan. Break-even point dapat dicapai pada bulan ke-12 operasional, serta investasi awal sebesar 1 miliar untuk pengadaan bahan, pengembangan aplikasi, dan pemasaran. Uh, dan saya akan menampilkan tabel kelayakan usaha restoran layaknya restoran Grand Table ini. Pertama, ini sudah ada dalam waktunya, udah ada ini pertama waktu tahunnya itu pada tahun pertama ada cash flow sebentar 1 miliar, dan kita sudah melihat bahwa ada peningkatan dari tahun ke tahunnya pada proyeksi keuangan restoran Green Table restoran makanan sehat ini. Dan kita bisa lihat selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan NPV atau Net Present Value di atas, ya, di atas diketahui bahwa pada tahun kedua restoran Green Table sudah mengalami keuntungan dari proses bisnisnya. Nilai NPV atau Net Present Value yang positif menunjukkan bahwa restoran Green Table restoran saat ini merupakan bisnis yang layak dan akan menghasilkan untung yang maksimal. Dan jadi pada profesi keuangan ini itu menunjukkan bahwa proses keuangan perusahaan Green Table ini menunjukkan bahwa itu sangat baik dari tahun ke tahunnya, sudah semakin meningkat, dan mungkinnya nantinya akan menguntungkan untuk para investor yang ingin melakukan kerjasama dengan perusahaan Green Table ini, dan mendapatkan setiap bulannya lebih banyak. Ya, itu selanjutnya kondisi terkini. Kondisi terkini, permintaan mungkin akan makanan sehat terus meningkat, yaitu dengan survei menunjukkan bahwa 65% konsumen urban bersedia membayar lebih untuk makanan sehat, itu daripada hasil menurut
Euromonitor tahun 2023. Tren konsumsi makanan berbasis berkelanjutan juga saat ini semakin diminati, terutama uh, peminatnya semakin besar terutama di kota kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya dan kota-kota besar lainnya. Hal tersebut semakin mendukung investasi ini layak dilakukan pada masa kini. Itu baik dari makalah dan PPT yang telah saya buat ini membahas peluang dan tantangan dalam pengembangan restoran makanan sehat berbasis organik, khususnya melalui model bisnis sustainable. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat dan berkelanjutan memberikan potensi besar bagi sektor ini untuk berkembang. Dengan strategi yang terencana seperti penerapan desain thinking, bisnis, model kanvas, dan feedback, restoran seperti Grand Table dapat menjadi solusi inovatif untuk menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang. Namun, keberhasilan implementasi bisnis ini memerlukan dukungan yang berkelanjutan, baik dari sisi operasional, manajemen, maupun inovasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pelaku bisnis, konsumen, dan komunitas lokal sangat penting untuk menciptakan dampak dampak yang positif dan berlanjutan. Semoga makalah dan PPT yang sudah saya buat ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ide-ide kreatif dan inspirasi bagi para pembaca untuk mendukung gerakan gaya hidup sehat sekaligus menciptakan ekosistem bisnis yang berorientasi keberlanjutan. Oleh karena itu, saya berharap semoga Bapak Ibu dapat bergabung dengan kami untuk menciptakan dampak positif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Baik, uh, sudah selesai tadi saya jelaskan. Sekian dari saya menerangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.